Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun dalam suasana online dari rumah masing-masing. Alhamdulillah Ustadz sudah bernyambung dengan kita. Kita mulai kajian kita dengan bersama-sama membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol bisa langsung Ustadz Ahmad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Termasuk di antara nikmat yang wajib kita ingat dan kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita. Bertemu dengan Ramadan dan kemudian bisa Ashrul awakhir min Ramadan, yaitu 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan ini untuk bersama-sama meningkatkan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena kalau sudah berada di akhir-akhir Ramadan seperti ini, maka inilah momen kesempatan yang menjadi penentu untuk menentukan siapa yang pantas menjadi juara Ramadan. Keluarga mana yang pantas menjadi juara Ramadan? Masyarakat mana yang pantas menjadi juara Ramadan? Penentuannya justru adanya di akhir-akhir Ramadan ini. Karena itu, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, al-ibrah bikamalin nihayat, la binaqsil bidayat. Bahwa tolak ukur, ya, ukurannya yang menentukan itu adalah bikamalin nihayat, yaitu dilihat dari sejauh mana menyempurnakan penghujungnya, menyempurnakan akhirnya. La binaqsil bidayat, tidak dilihat dari kekurangan-kekurangan di awalnya, kekurangan-kekurangan pada saat memulainya. Boleh jadi mungkin di antara kita ada yang kurang ketika mengawali Ramadan. Mungkin kurang qiyamul lailnya atau tarawihnya. Mungkin kurang dalam menyempurnakan puasanya. Mungkin kurang dalam menjaga perbuatan dan lesannya untuk kesempurnaan puasanya. Mungkin ada yang kurang tilawahnya. Mungkin ada yang kurang sedekahnya. Mungkin ada yang kurang sisi-sisi yang lainnya, amaliyah Ramadan yang lainnya. Biarlah yang lalu berlalu. Tetapi mumpung kita masih di al-ashrul awakhir min Ramadan, masih di Ramadan dan ada di 10 hari terakhir Ramadan, mari kita memaksimalkan di sisa-sisa Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gunakan di akhir-akhir Ramadan ini untuk secara sungguh-sungguh mengkondisikan kita, keluarga kita, keluarga besar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan al-'idqu minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Makanya sebagian ulama juga mengingatkan jangan sampai kita kalah cerdas dengan kuda balap. Dengan kuda. Ma'asyiral muslimin, dalam balapan kuda, kuda itu ketika sudah mau mendekati garis finish, dia akan bersungguh-sungguh. Kuda balap, kalau kita lihat ada pacuan kuda,
itu ketika sudah mendekati garis finish, dia akan semakin sungguh-sungguh berjuang semaksimal mungkin untuk menjadi juara. Kata sebagian ulama, jangan sampai kita kalah cerdas dengan kuda. Maka inilah saatnya untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sang juara Ramadan, keluarga yang juara Ramadan akan sangat ditentukan bagaimana mengisi akhir-akhir Ramadan ini dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Mengapa kita perlu bersama-sama mengkondisikan keluarga kita, khususnya ketika berada di akhir-akhir Ramadan ini? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keteladanan kepada kita. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW dan keluarga Nabi adalah keluarga mulia. Nabi sendiri manusia yang sudah jelas diampuni dosanya oleh Allah. Dan keluarganya adalah orang-orang yang saleh, salihah, putrinya salihah. Tetapi begitu memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau meningkatkan kesungguhannya untuk memberikan perhatian terhadap keluarganya agar bersama-sama menghidupkan malam-malam dan menghidupkan hari-hari terakhir Ramadan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kita inginkan. Keluarga yang berbahagia di dunia dan kemudian bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala yang kita rindukan dan kita cita-citakan. Keluarga yang disinggung oleh ayat 6 surah At-Tahrim tadi, yaitu sebagai keluarga yang akan terbebas dari api neraka. Karena salah satu kewajiban kita sebagai orang beriman seperti perintah Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, istri atau suami atau anak-anak kita, keturunan kita. Apa? Di antara kewajiban itu adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Adanya kesungguhan, adanya tekad, semangat untuk bersama-sama secara sungguh-sungguh menyelamatkan diri kita dan keluarga besar kita dari api neraka. Nah, kesungguhan itu diantaranya ditunjukkan dengan semangat kita untuk mengkondisikan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama tafsir, Bapak Ibu hafizakumullah, kalau kita membaca pendapat ulama tafsir dalam banyak kitab tafsir, bahwa yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkanlah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maksudnya? Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah kondisikan, perintahkan mereka untuk senantiasa mentaati Allah. Ajak mereka untuk semangat melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ada lagi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu, ajari mereka ilmu agama, ajari mereka ilmu yang bisa menyemangati mereka untuk beribadah. Wa adibuhum, dan juga ajari mereka akhlak yang mulia. Nah, inilah saatnya di 10 hari terakhir Ramadan ini kita tunjukkan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah memberikan keteladanan kepada kita. Karena itu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan testimoninya. Apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi? Bagaimana suasana keluarga Nabi ketika 10 hari terakhir Ramadan ini? Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih menyampaikan testimoninya sebagai istrinya, saksi yang melihat langsung bagaimana kegiatan, aktivitas suaminya, kepala rumah tangga,
yaitu Rasulullah SAW dalam keluarga Nabi ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami Aisyah, pemimpin rumah tangga Nabi. Idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, ketika sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan ini, ahyal laila, beliau menghidupkan malam. Jadi malam itu terasa hidup. Bukan hanya dengan penerang listriknya, bukan hanya lampunya yang hidup, tetapi yang hidup adalah suasana penguatan rohiyahnya. Hidup dengan alunan ayat-ayat Allah. Hidup dengan doa. Hidup dengan munajat. Hidup dengan qiyamul lail, dengan tahajudnya. Meskipun sudah taraweh setelah Isya, tapi masih boleh untuk tahajud lagi di pertengahan malam. Hidup dengan suasana tangisan munajatnya kepada Allah. Hidup dengan ibadah-ibadah lainnya. Ahyal laila. Beliau menghidupkan malam. Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya sebelum dan setelahnya. Kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ahyal laila. 10 hari terakhir Ramadan ini beliau bangun menghidupkan malam. Kemudian tidak cukup beliau menikmati ibadah sendirian. Tapi apa kata istrinya? Wa aiqadha ahlah. Dan beliau benar-benar memberikan perhatian terhadap keluarganya. Dibuktikan dengan aiqadha ahlah. Beliau membangunkan keluarganya. Diajak keluarganya, istrinya, anaknya, putrinya, menantunya untuk bersama-sama menghidupkan malam-malam yang mulia. Malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Wa aiqadha ahlah. Beliau membangunkan keluarganya. Makanya di dalam riwayat sahihah diriwayatkan memasuki 10 hari terakhir Ramadan ini, beliau mengetuk pintu kamar putrinya. Siapa? Fatimah. Beliau bangunkan istrinya, beliau ketuk pintu kamar putrinya, Fatimah binti Muhammad, dan juga yang suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Suaminya Ali bin Abi Thalib diketuk pintunya. Lalu Nabi mengatakan, ala taqumani fatusalliyan. Wahai putriku dan menantuku, tidakkah kalian berdua bangun, lalu kalian berdua sholat? Tidakkah kalian berdua bangun lalu sholat? Tidakkah kalian berdua bangun lalu tahajud? Tidakkah kalian berdua bangun lalu qiyamul lail? Ini adalah malam-malam mulia. Malam-malam mulia. Apalagi Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain bahwa Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu potensi besar adanya di 10 hari terakhir Ramadan. Maka Nabi menyemangati kita bersama dengan keluarga kita dengan sabdanya, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, burulah, sungguh-sungguhlah untuk mencari, memburu Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Jadi betul-betul perhatian diberikan kepada keluarganya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau bangun tengah malam sendiri, menangis sendiri, munajat sendiri, tidak mau menikmati ibadah sendiri. Tetapi beliau sadar dan memberikan keteladanan kepada kita bahwa kalau kita jujur sebagai orang beriman, kalau kita jujur berharap keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi keluarga bahagia di dunia dan kemudian berharap kumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya kita memberikan perhatian besar terhadap keluarga kita. Bangun di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, lalu anak istrinya semuanya dibangunkan, dikondisikan, dan kemudian menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan, karena inilah yang akan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Inilah keluarga yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dihidupkan dengan ibadah-ibadah seperti inilah yang kemudian menjadi rumah baitun mubarak, rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dan ternyata itu tidak hanya dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para sahabat yang merupakan generasi terbaik yang diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul qurun, generasi terbaik, menjadi keluarga yang terbaik. Keluarga mereka jelas, keluarga sahabat adalah keluarga yang terbaik. Lahir dari keluarga ini orang-orang saleh, anak-anak yang saleh dan salihah, sehingga kemudian melahirkan generasi-generasi unggul. Ternyata mereka juga mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar. Beliau orang ketiga yang terbaik setelah Rasulullah, Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab terhadap keluarganya? Diriwayatkan beliau bangun ya tengah malam, lalu beliau setelah tengah malam itu beliau bangunkan keluarganya. Beliau ketuk pintu anak-anaknya, rumah anaknya. Beliau ketuk pintu kamar anaknya. Beliau bangunkan keluarganya, anaknya. Lalu beliau membiasakan dengan mengatakan as-shalah, as-shalah, sambil membaca ayat di dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Salat, salat, keluargaku, anakku, salat, salat, bangun, salat, salat. Lalu sambil membaca ayat dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk mendirikan salat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memerintahkan kita untuk memberikan perhatian terhadap keluarga kita, anak-anak kita, tentang salat-salat mereka. Jadi begitulah generasi terbaik. Mereka bangun lalu juga mengkondisikan keluarganya untuk bangun. Karena itu di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji keluarga yang saling tolong menolong, bahu membau, ta'awun dalam kebaikan dan takwa. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pujian, apresiasi terhadap suami atau istri yang saling membangunkan untuk menghidupkan malam dalam rangka qiyamul tahajud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Sungguh Allah akan memberikan rahmat kepada seorang suami. Qama minal lail, bangun di tengah malam, fa shalla, lalu dia salat. Dan kemudian wa aiqadha imra'atah, dan membangunkan istrinya, pasangannya, membangunkan keluarganya. Fa in abad, lalu jika keluarganya atau istrinya ini enggan atau enggak langsung merespon, apa? Nadhaha fi wajhiha al-ma, maka ia segera ambil ember begitu? Oh tidak, ambil air, tangannya dibasahi air, lalu diciprati wajah pasangannya itu supaya cepat bangun merespon. Allah merahmati pasangan yang seperti itu. Sebaliknya, boleh jadi mungkin suaminya lelah, capek, maka yang bangun duluan mungkin istrinya. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, rahimallahum ra'atan. Sungguh Allah akan memberikan rahmat kepada seorang istri qamat minal lail, yang bangun duluan di sepertiga malam, fasallat, lalu dia salat, lalu ketika melihat suaminya tidur tidak didiamkan atau tidak dengan dalih kasihan suami saya capek, lelah, biarin dia istirahat saja. Tidak, tapi ada usaha,
ada ikhtiar untuk membangunkan suaminya, keluarganya. Wa aiqadat zaujaha, lalu dibangunkan suaminya. Fa in aba, jika enggan, masih kurang merespon, nadhahat fi wajhi alma, maka juga sama, diciprati wajahnya air. Ini adalah teknis, cara saja. Tentu setiap kita masing-masing tahu cara yang efektif untuk membangunkan pasangan kita masing-masing. Nah, ini adalah pilar-pilar yang akan memperkokoh dan menguatkan bangunan rumah tangga. Inilah pilar yang akan membawa keluarga menjadi keluarga bahagia di dunia dan kemudian dapat kumpul kembali di surga Allah Subhanahu. Dan momentum 10 hari terakhir Ramadan ini adalah momentum yang baik untuk dimaksimalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bayangkan apa yang terjadi dengan keluarga Indonesia. Kalau apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan para sahabat ini kemudian dipraktekkan oleh keluarga Indonesia. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Ujian yang sangat berat bagi kita semua. Begitu banyak orang yang terdampak. Tapi dalam suasana ujian yang berat ini, kita semakin kuat hubungan kita kepada Allah. Keluarga, setiap masing-masing keluarga semakin kuat hubungannya kepada Allah. Anak, istri, suami, semuanya semangat beribadah kepada Allah. Semangat memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini, di hari-hari penghujung Ramadan ini, untuk tadarru, takhasyu, untuk munajat kepada Allah. Kira-kira apa yang terjadi pasca Ramadan dengan keluarga Indonesia? Saya yakin keluarga Indonesia pasca Ramadan akan menjadi keluarga yang benar-benar lebih baik dari apa yang ada sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, kita tahu ujian virus corona ini begitu berat. Sudah hampir berapa bulan, ya, hampir 2 bulan, 3 bulan ini. Aktivitas banyak terhambat. Aktivitas terhenti. Kita diperintahkan untuk belajar dari rumah, anak-anak kita. Kuliah dari rumah. Kemudian juga bekerja dari rumah. Kemudian termasuk beribadah dari rumah. Makanya kita sekarang melakukan kajian streaming ini, online ini. Insya Allah tidak mengurangi pahala kita karena kita niat ketemu secara bertatap muka, karena itu jauh lebih baik, kita yakin itu. Karena ketika bertemu wajah-wajah soleh itu jauh lebih baik. Tapi karena terhalang oleh virus corona ini, kita lakukan kajian online ini. Sudah berapa pekan kita tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Sudah berapa lama kita juga tidak berjamaah di masjid. Rindu rasanya hati ini untuk kembali ke masjid. Tapi ini virus corona ini luar biasa dahsyat. Nah, kalau kita menghadapi ujian yang berat ini, ujian yang dahsyat ini, lalu kita tidak barengi dengan ibadah yang dahsyat, kita tidak barengi dengan ketaatan Allah yang lebih kuat lagi, kita tidak iringi, barengi dengan kesungguhan kita semuanya, sekeluarga, untuk beribadah kepada Allah, dengan tilawatil Quran yang lebih kuat lagi, dengan sedekah yang lebih banyak lagi, dengan ibadah yang lebih dahsyat lagi. Maka bagaimana kemudian akan berakhir virus ini? Harusnya menghadapi virus yang berat ini, maka kita tidak bisa menghadapinya dengan biasa-biasa saja. Tetapi benar-benar kita harus hadapi dengan luar biasa. Termasuk ibadah kita juga harus luar biasa. Tilawatil Quran kita harus luar biasa. Menghidupkan malam kita juga harus luar biasa. Sedekah kita juga harus luar biasa. Dan inilah saatnya. Apalagi ada korelasi kuat antara keluarga dengan puasa. Kalau kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dengan keluarga, jelas sekali ada korelasi, ada hubungan yang kuat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala awali dengan
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ayat yang tadi kita baca di muqaddimah pengantar kita tadi, ayat 6 surat Tahrim, yaitu perintah Allah kepada kita orang-orang beriman agar memberikan atensi, perhatian besar terhadap diri kita dan keluarga kita agar terpelihara, terjaga dari api neraka. Juga sama diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sama-sama. Yang ini amanu, yang ini amanu. Perintah kepada orang beriman. Apa artinya? Ada kesamaan wihdatul mabda, kesamaan prinsip. Jadi sama-sama dibangun di atas pondasi iman. Puasa kita tidak akan sempurna dan tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak didasarkan atas iman. Makanya dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Puasa ini akan menghantarkan kepada pengampunan Allah kalau kita laksanakan dengan iman dan ihtisaban. Begitu pula dengan keluarga. Keluarga akan dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah kalau dibangun atas dasar iman. Maka sama-sama ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, juga ada korelasi kuat antara kedua urusan ini, yaitu masalah puasa Ramadan dengan keluarga. Sehingga perhatian kita terhadap keluarga kita, perhatian kita terhadap penguatan iman dan kesungguhan ibadah keluarga kita juga harus diperlihatkan di bulan Ramadan. Apa? Yang kedua, ada wihdatul ghayah. Ada kesatuan, kesamaan tujuan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa Ramadan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang masalah pernikahan, membangun keluarga, apa tujuannya? Sama. Dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan rumah tangga, keluarga yang pasti akan mengantarkan kepada keluarga yang sakinah wa rahmah. Maka misalnya di antara ayat tentang keluarga, ayat yang sering diperdengarkan kepada jamaah atau pada saat kita menghadiri akad nikah, sering ayat ini dibaca. Dan ayat ini juga selalu dibaca oleh Rasulullah SAW dalam setiap khutbahnya. Yaitu apa? Ayat pertama surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Perhatikan ayat ini. Satu ayat di dalamnya ada 2 kali perintah takwa. Dan ayat ini berbicara tentang pernikahan. Itu artinya bahwa keluarga sakinah mawaddah rahmah itu hanya akan bisa ditegakkan dan terwujud ketika dibangun di atas landasan takwa. Tujuannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Ramadan, khususnya 10 hari terakhir Ramadan ini. Di antara kurikulum terbesar dari Jamiah Universitas Ramadan ini, bagaimana kita sungguh-sungguh untuk meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari terakhir Ramadan ini adalah momentum yang baik. Apalagi tidak lama lagi, hari ini kalau tidak salah 24 Ramadan. Berarti tinggal tersisa 5 hari, bisa juga 6 hari. Karena Ramadan bisa 29, bisa juga 30. Berarti tidak lama lagi kita akan tinggalkan ini. Maka mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk membangun keluarga sakinah mawaddah rahmah. Bersungguh-sungguh untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga bahagia di dunia dan kemudian nanti bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala.
bersungguh-sungguh untuk menjaga, memelihara diri kita dan keluarga besar kita dari api neraka, yaitu dengan meningkatkan kesungguhan ibadah kita di hari akhir-akhir Ramadan ini. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat bertemu dengan Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, sehingga Allah segera cepat untuk mengangkat virus corona ini dari kehidupan kita, mengangkat virus corona ini dari bumi Allah Indonesia dan negeri-negeri yang lainnya, dan kita kembali dalam kehidupan yang normal dan keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Ahmad. Jamaah sekalian, kalau ada yang mau bertanya, monggo bisa langsung atau melalui chat juga bisa. Mungkin saya mau mendahului ini Ustaz pertanyaan. Ya, monggo Pak, monggo. Kalau kita lihat di dalam surah At-Tahrim tadi, di lanjutan beberapa ayat setelahnya itu kan bercerita tentang Nabi Nuh dan istrinya, tetapi juga Fir'aun dan istrinya juga ya Ustaz ya. Betul. Mungkin bisa diterangkan Ustaz hikmahnya kenapa Allah kok menyampaikan keluarga yang saling berseberangan ya. Kira-kira hikmahnya apa ya Ustaz? Terima kasih. Bapak Ibu hafizakumullah. Jadi tema besar surat At-Tahrim itu diantaranya adalah ma'alim al-haya al-a'iliyah, yaitu tentang rambu-rambu kehidupan keluarga. Maka dibuka dengan episode kehidupan keluarga Nabi, Baitun Nubuwah. Dan kita baca di awal-awal, ternyata seperti sampaikan Allah dalam At-Tahrim itu, ternyata keluarga Nabi itu bukan keluarga yang tidak ada masalah. Makanya ayatnya kan menegur Nabi karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah dengan harapan mendapatkan keridhaan istri-istrinya. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwaj dan seterusnya. Jadi dibuka dengan itu. Artinya apa? Bahwa keluarga Nabi pun juga menghadapi masalah. Ada masalah. Dan itu biasa. Itu namanya dinamika dalam kehidupan keluarga. Supaya kita semuanya tahu bahwa keluarga Nabi pun terdiri dari suami istri yang semuanya juga manusia. Dan yang namanya manusia tentu tidak bisa lepas. Tetap ada di sana ada atribut-atribut kemanusiaan. Ya. Nabi juga manusia, istri-istrinya juga manusia. Maka muncullah masalah. Tetapi yang jadi pelajaran adalah ketika menghadapi masalah, lalu ada petunjuk dari Allah, maka diikuti petunjuk Allah itu untuk menyelesaikan masalah. Nah ini penting. Yang terjadi di kita kan kadang-kadang di masyarakat kita, ada masalah dalam keluarga, petunjuk Allah ada, tapi diabaikan. Akhirnya berantakanlah keluarga itu. Padahal petunjuk Allah untuk menyelesaikan masalah dalam urusan keluarga itu luar biasa. Termasuk surat An-Nisa tadi itu juga tema besarnya tentang urusan keluarga. Makanya apa saja sudah ada dalam pedoman Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, tinggal kemudian kita mau merujuk apa tidak. Tinggal keluarga mau mengambil sebagai solusi apa tidak. Nah, ini yang terjadi. Yang kedua, berikutnya kemudian disampaikan tadi perintah untuk menjaga supaya kita selamat dari api neraka dan keluarga kita. Nah, setelah itu baru diceritakan dua prototip keluarga. Ada dua model keluarga. Ada keluarga yang terdiri dari suaminya soleh, pasangannya tidak soleh, bahkan kafir. Yaitu digambarkan tentang keluarga Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Yang kedua istrinya khianat. Dan khianat di situ para ulama tafsir sepakat bukan khianat zaujiyah, bukan pengkhianatan dalam urusan selingkuh dan seterusnya. Na'udzubillah, tidak itu. Tetapi khianat imaniyah, mengkhianati keimanan. Makanya keduanya kafir. Nah, ini dikalikan contoh. Maksudnya apa? Untuk memberikan gambaran bahwa hati-hati, ada loh model keluarga yang salah satu pasangannya ini dicap oleh Allah
sebagai ahli neraka. Maka hati-hati. Maka diabadikan kisah kedua keluarga ini, meskipun satunya muslim, suami istrinya kafir, diabadikan oleh Allah untuk ambil ibrah, karena setiap kisah dalam Al-Quran itu pelajaran. Nah, sebaliknya, dibalik. Pada keluarga Firaun terbalik. Suaminya soleh, suaminya kafir, istrinya solehah. Terbalik, istrinya belakangan kemudian beriman kepada Allah. Nah, ini juga ada juga disampaikan seperti itu kondisi. Nah, ini untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya, supaya hendaknya yang paling ideal itu adalah dua-duanya soleh dan solihah. Inilah yang insya Allah akan membahagiakan fid dunya wal akhir. Jadi itu dihadirkan contoh itu untuk memperkuat bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak sebatas narasi, tidak sebatas cerita, tapi betul-betul ada kondisi real, fakta di lapangan seperti itu. Dan cerita Al-Quran semuanya nyata. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari jamaah, dari Bu Diah. Bagaimana, apakah ada tips-tips khusus Ustadz mendidik anak efektif ketika misalnya ayah dan bundanya sibuk misalnya bekerja Ustadz? Ya. Dua-duanya bekerja. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hafizakumullah. Jadi aslinya ya, kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban kedua orang tua. Dan pendidikan yang paling baik adalah langsung ditangani oleh kedua orang tua. Sebab bagaimana perjalanan kehidupan anak, perkembangan dan seterusnya, tentu yang paling tahu dan yang paling bisa mengarahkan, sebab di mata anak itu pasti melihat orang tuanya sosok yang bisa diteladani, adalah kedua orang tuanya. Makanya ya, tumpuan kewajiban ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang sangat populer itu, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah itu dalam keadaan suci, bersih. Dalam keadaan fitrah itu dalam keadaan mengerti mana yang benar, mana yang batil. Dalam keadaan fitrah itu seperti kata para ulama hadis juga adalah alal Islam, dalam keadaan tauhid. Aslinya anak itu semuanya untuk tauhidkan Allah. Lahir dalam keadaan suci, bersih. Dari mana kita tahu bahwa itu dalam keadaan Islam? Karena lanjutan hadis itu, Nabi mengingatkan ini betapa pentingnya kedua orang tua, betapa pentingnya pendidikan keluarga, betapa pentingnya kita sungguh-sungguh mengkondisikan rumah dan keluarga kita itu kondusif untuk menjaga fitrah. Apa kata Nabi? Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya lah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Au yunasirani au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu kemudian melenceng dari fitrahnya, lalu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, tidak disebut di situ au yuslimani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan keduanya Islam. Kenapa? Karena lahir aslinya sudah Islam dalam keadaan fitrah. Nah, disebut di situ fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah. Tidak ada disebut fasekolahu, maka sekolahnya lah, atau kurikulumnya, atau gurunya, itu nggak ada. Tapi kedua orang tuanya. Jadi aslinya seperti itu. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, boleh jadi kadang-kadang karena satu dan hal, ya, ada tugas dan lain sebagainya, akhirnya porsi untuk memberikan perhatian atau pendidikan pada anak ini berkurang. Maka kita bagilah, ya, karena tugas dan lain sebagainya, kita bagilah kemudian berbagi mendidik anak itu kepada guru. Nah, disinilah kemudian bagian dari kewajiban kita, karena kita tidak mampu 24 jam seperti itu, atau kemudian juga ada beberapa disiplin ilmu yang kita tidak mampu untuk berikan karena kapabilitas dan potensi kita yang tidak memadai, maka kemudian kita amanahkan ke sekolah, kita amanahkan ke pesantren, kita sekolahkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, lalu perguruan tinggi. Karena ada beberapa keterbatasan kita. Nah, inilah kemudian
Berarti pentingnya kita memastikan bahwa sekolah tempat anak kita itu bisa mewakili kita untuk menjaga anak kita dari api neraka. TK atau SD atau SMP atau SMA, tempat sekolah anak kita, perlu kita pastikan bahwa kurikulum yang diterapkan, guru-gurunya atau sekolahnya, itu harus dipastikan kita sikoh percaya bahwa di tempat itu anak-anak kita mendapatkan siraman keimanan yang kuat, di samping wawasan pengetahuan yang kuat, dan yang pasti anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah dari api neraka. Berarti di sini kita nggak boleh sembarangan dalam memilih guru atau sekolah buat anak-anak kita. Nah, itu penting. Karena aslinya kan kita, karena kita mau kita bagi dengan guru dari itu. Termasuk juga kuliah dan seterusnya. Dan mereka dibekali ilmu untuk bisa membersamai perkembangan zaman dan seterusnya. Nah, itu karena memang aslinya kita tidak bisa semuanya kita bekali seperti itu. Nah, kemudian berarti pada masa ketika di rumah inilah perlu pengkondisian. Dan itu bisa dilakukan diantaranya dengan kerjasama tadi. Ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian dengan pendidikan keteladanan. Ya. Banyak orang tua yang berharap anaknya soleh dan solihah, tapi yang bersangkutan, abi uminya, bapak ibunya, papa mamanya sendiri kurang ada kesungguhan untuk menjadi papa yang soleh, mama yang solihah. Nah, bagaimana kemudian bisa menjadi teladan? Makanya ada ungkapan seorang penyair Arab mengatakan begini, menyindir kita orang tua yang tidak bisa menjadi teladan. Kata penyair itu, idza kana rabbul baiti biduffi dhariba fashimatu ahlil baiti fihi muraqs. Apabila kepala rumah tangga, bapak ibunya yang harusnya menjadi teladan atau pemimpin yang harusnya menjadi teladan, jago nabuh kendang, jangan disalahkan anaknya jago joget. Jadi kalau bapak ibunya jago nabuh kendang, ya jangan disalahkan anaknya jago joget. Kalau setiap hari kita sering teriak-teriak atau bernyanyi dengan nyanyian macam-macam di rumah ini, ya jangan salahkan kalau kemudian anak kita juga nanti akan menjadi penyanyi. Kalau di rumah kita biasakan dengan alunan ayat-ayat Allah, maka insya Allah anak-anak kita juga yang sering terdengar di rumahnya juga seperti itu. Mengundang malaikat, mengundang rahmat. Kalau kita, bapak ibunya, sholat subuhnya biasa jam 6, maka jangan disalahkan anaknya sholat subuh jam 7. Nah, itu. Jadi keteladanan. Dan kemudian perlu kesabaran. Ya. Perlu kesabaran karena bagaimanapun juga sebagai orang tua perlu nafas yang panjang. Apalagi di zaman seperti ini, kita menghadapi begitu banyak tantangan ya, dan cobaan yang luar biasa. Perkembangan zaman ini, kita tidak bisa ya sama menerapkan pendidikan kepada anak itu seperti dulu orang tua kita menerapkan pendidikan kepada kita. Ya, apa yang bagus tentu kita ambil dulu, dan kemudian ini juga sekarang kita juga harus pandai mengikuti perkembangan zaman, melihat maka perlu sabar, turun nafas panjang nafasnya, dan tentu diantaranya juga perlu dengan doa. Jangan lupa terus kita sertakan dalam doa-doa kita. Begitulah Nabi Ibrahim ketika berdoa tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku, keluarga besarku menjadi orang-orang yang ahli salat. Maka sertakan anak-anak kita dalam doa-doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz. Jamaah sekalian, mungkin satu lagi kalau ada yang ingin bertanya sebelum waktu syuruk. Kelihatannya nggak ada yang raise hand-nya Ustaz. Baik, kita tutup pertemuan kita Ustaz. Monggo bisa dipimpin buat berdoa Ustaz. Semoga Allah memberkahi kita. Amin, amin. Bismillah, mari Bapak Ibu kita manfaatkan kita dalam keadaan berpuasa menjadi orang-orang yang tidak akan ditolak doanya, ya, untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita di bulan terkabulnya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan, Kau berikan kemudahan dan solusi, ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa-doa kami Kau kabulkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit, Kau sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, berkailah kehidupan kami. Berkailah kehidupan rumah tangga kami. Berkailah pekerjaan kami. Berkailah rezeki kami. Berkailah kehidupan berbangsa, bernegara kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semuanya, keluarga kami semuanya, ya Allah. Dari virus corona, ya Allah. Dari penyakit yang menular, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari beragam penyakit yang menular, ya Allah. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami penyakit ini, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Allahumma kfa'anna al-bala wal-waba والغلاء والسؤال فتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إن فيروس كورونا جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم اصرفه عنا، اللهم اصرفه عنا وعن بلدنا إندونيسيا وعن سائر البلدان. اللهم قنا ونجنا من هذا المرض. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keluarga besar kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan, dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan, ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah seluruh amal soleh kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semuanya Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami semuanya dari api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.